Video kedua untuk mata kuliah Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya mau bahas mengenai prinsip keamanan informasi. Keamanan informasi ini adalah merupakan sebuah upaya untuk mengamankan sebuah aset. Jadi dalam sebuah informasi adalah juga merupakan sebuah aset. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah menjamin kontinuitas bisnis, keberlangsungan bisnis. Jadi umpamanya dalam proses penjualan kita akan tahu kondisi-kondisi harga pokok untuk menentukan harga jual nantinya. Kemudian mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Umpamanya terjadi kerugian, kita bisa mendapatkan informasi kenapa bisa terjadi kerugian, termasuk di dalam mengoptimalisasi pengembangan investasi atau istilahnya adalah return of investment. Ini adalah yang akan dilakukan atau yang akan didapatkan dari proses mengamankan informasi. Berkenaan dengan ini, maka tugas pertama Anda untuk pertemuan kali ini adalah coba cari mengenai contoh-contoh kontinuitas bisnis, kemudian contoh juga mengurangi resiko, berikan contoh juga mengenai pengembalian investasi atau return of investment. Silakan Anda googling atas kejadian-kejadian yang ada di proses bisnis. Ini tugas yang pertama untuk pertemuan kali ini. Keamanan informasi, ada pertanyaan, mungkinkah aman? Kita sudah tahu sangat sulit untuk mencapai 100% aman. Kenapa? Karena nanti keamanan akan bertolak belakang dengan kenyamanan. Umpamanya, setiap pergerakan harus diberikan password. Tentunya user juga akan berkeberatan untuk setiap klik menu itu harus di password. Atau pindah lokasi, maka akan berganti password. Atau berpindah jam, password itu akan berubah. Tapi semua itu adalah hanya untuk keamanan. Dan tentunya akan bertolak belakang dengan kenyamanan. Kenapa seperti itu? Kesulitan penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia telekomunikasi dan komputer. Kenapa kita perlu mengamankan? Ya, karena kesulitan untuk mengejar dunia telekomunikasi dan komputer. Di Indonesia, cyber law sudah ada IT law atau ITE, ya. Cyber law sampai sekarang masih belum matang, meskipun sudah ada beberapa yang dijalankan, tetapi dalam pengadilan selalu akan dibandingkan atau akan selalu disampingkan dengan hukum pidana atau perdata. Kemudian ada lagi, kenapa tidak aman? Karena awareness masih rendah, seperti password diberikan dengan nama pribadi atau meninggalkan komputer tanpa di-password. Itu berarti juga memberi peluang untuk menjadi tidak aman. Ada lagi technical capability, artinya apa? Tingkat kemampuan manusia, sumber daya manusia yang sangat rendah untuk mengenai keamanan informasi. Ini yang terjadi kesulitannya, di samping dengan kompleksitas dari sebuah sistem. Ini yang menyebabkan bahwa akan mengalami kesulitan pencapaian 100% aman. Bagaimana strategi mengamankan? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah physical, secara fisik, aset secara fisik dari gangguan keamanan, seperti disiapkan ruangan khusus untuk server dan lain sebagainya. Ada lagi personal security, berhubungan dengan keamanan personel. Setiap orang akan diberikan password. Ada lagi operational security, strategi organisasi untuk mengamankan, seperti umpamanya setiap transaksi harus segera di entry
dan tidak boleh dia backdate atau memasukkan tanggal mundur. Ada lagi communication security, seperti kita memberikan IP statis, kita memberikan IP atau password khusus masuk ke browser dan lain sebagainya. Ada lagi yang ketiga, strategi yang kelima, maaf, yaitu mengenai network security, pengamanan peralatan jaringan data organisasi. Seperti umpamanya kita meletakkan server sampai dengan server data itu kita letakkan pada tier yang ketiga pada sistem jaringan. Ini adalah strategi-strategi untuk mengamankan informasi. Ada beberapa pengamanan program pula, yaitu secara eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer secara eksternal. Jadi alatnya yang kita amankan, tadi ada physical security. Ada pengamanan interface pemakai, umpamanya user A hanya bisa melihat menu-menu tentang apa yang menjadi kewajibannya. Seperti kita, menu yang ada di dosen akan berbeda dengan menu yang ada di mahasiswa. Itu tujuannya adalah keamanan interface. Yang ketiga adalah untuk pengamanan program atau sistem, yaitu pengamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun perangkat keras. Ini adalah pengamanan program dan sistemnya. Tindakan umum yang biasa dipakai, password sudah lazim dipakai setiap sistem, itu pasti diberikan password. Membatasi izin akses, itu hubungannya dengan privilege. Kemudian peningkatan keamanan fisik komputer dan gedung, seperti ruang server tersendiri. Kemudian kabel-kabel yang berhubungan dengan jaringan disiapkan pengamanan tersendiri. Ada juga tindakan umum, yaitu dengan menggunakan UPS, server selalu diberikan UPS. Ada lagi pendekatan personel, hubungannya dengan awareness, ketanggapan setiap personel untuk mengamankan dirinya sendiri atau sistem. Ada lagi untuk jaringan, saringlah alamat IP. Jadi kita menggunakan IP statis, tidak DHCP. Yang terakhir, tindakan umum yang dipakai yaitu sering-seringlah melakukan backup data. Ini tindakan yang sering terjadi di dalam pengamanan data. Tetapi juga ada kesalahan yang sering juga terjadi di institusi. Pertama, tidak memiliki kebijakan mengenai keamanan. Jadi kebijakan dasarnya adalah atau aturan dasarnya adalah siapa yang mengepalai maka dia yang melakukan pengamanan. Seharusnya tidak boleh, itu harus ada kebijakan secara institusi bagaimana kita mengamankan informasi. Yang kedua dan ketiga hampir sama, yaitu menulis password di kertas yang kita sering jumpai di banyak sekali institusi. Password ditulis ataupun password digunakan dengan password yang jelek. Bagaimana password yang jelek? Itu nanti saya bahas di terakhir. Itu yang keempat, yaitu meninggalkan komputer yang sedang digunakan begitu saja. Jadi kita komputer tidak kita kasih screen savernya juga tidak kita password kan gitu. Itu yang sering terjadi. Yang kelima, ini yang mungkin sering kita jumpai di email kita, yaitu kita mendapatkan sebuah email, kemudian kita ada attach-nya atau lampirannya, kita buka, kita tidak mengetahui siapa yang mengirim. Itu hati-hati. Kenapa? Karena komputer kita otomatis kemungkinan besar akan tersadap oleh si pengirim, kemungkinannya adalah tersadap, atau dia juga melempar sebuah aplikasi kecil ataupun virus ke dalam komputer kita. Jadi kalau ada email yang tidak dikenal, jangan dibuka. Maka dalam hal ini, pada kesempatan ini, tolong email jangan menggunakan email yang tidak menggambarkan identitas Anda. Yang keenam adalah menyerahkan hak akses kepada orang lain. Ini yang sering juga terjadi di institusi. Pokoknya password dikasihkan ke orang lain. Atau ada pekerjaan yang harusnya haknya, kewajibannya dia, tapi diberikan ke orang lain.
Dampaknya apa? Apabila terjadi kesalahan atau orang masuk dengan menggunakan password kita, maka kita yang akan dipersalahkan. Yang ketujuh adalah terlalu yakin kalau sudah aman. Ini biasanya juga terjadi, oh ini sudah aman nih. Nah, maka komputer tanpa di password udah kita tinggalin aja. Atau komputer posisi masih hidup, pekerjaan masih di layar, kita tinggalin aja. Hati-hati bahwa teman kolega kita itu bisa juga menjadi musuh kita. Nanti hubungannya kemana? Hubungannya ke undang-undang atau aturan perundang-undangan yang menyebabkan kita jadi dipersalahkan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di depan mengenai kriteria pembuatan password. Jadi jangan menggunakan password yang jelek. Dan itu yang pertama adalah jangan menggunakan nama login. Jadi kalau nama login maunya namanya Budi, passwordnya juga jangan Budi. Ya, atau menggunakan nama kita atau menggunakan nama keluarga kita atau tanggal lahir yang jelas jangan menggunakan identitas kita. Yang kedua, jangan menggunakan informasi lain ya, seperti nomor telepon, tanggal lahir, NIM, NPM, ya, dan lain sebagainya jangan dipakai. Gunakanlah kombinasi antara huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Gunakan. Jika memungkinkan, gunakan spesial karakter, simbol-simbol yang dipakai. Pokoknya kita menyebut Ubara Jaya, U, B, H, A, R, A, Jayanya J4, G4. Nah, itu lebih bagus. Ya, ini adalah penggunaan password. Yang terakhir adalah yang sering orang tidak sadar bahwa password kita dibaca oleh orang lain. Sehingga apa? Kita buatlah password yang mudah diketik. Tanpa melihat keyboard, maka kita juga sudah bisa mengetik password. Dan yang terpenting adalah gunakan yang tidak tertulis di sini adalah gunakan etika pada saat orang mengetik password. Jangan dilihat, kita pura-pura melihat kemana, karena itu adalah haknya si empunya password. Demikian, ini adalah prinsip-prinsip keamanan komputer. Dan sebelum saya akhiri, untuk tugas yang kedua pada pertemuan kali ini, di dalam penggunaan password, ada password yang kuat, ada password yang sedang, dan pada password yang lemah. Tugas Anda, tolong saya berikan contoh 5 buah penggunaan password yang kuat. Tadi sudah saya sebutkan apa saja yang harus kita gunakan di dalam menulis sebuah password. Selebihnya silakan Anda googling mengenai prinsip-prinsip keamanan informasi. Demikian pertemuan kali ini. Silakan Anda pelajari kembali lagi. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa didiskusikan di dalam WhatsApp grup kita. Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya.